Pada mulanya adalah cinta. Dari wanita lahirlah sebuah generasi. Ibu adalah teladan cinta yang melayani. Cinta adalah kekuatan sejati. Cinta adalah energi dan ruh pengabdian. Cinta mengajarkan nilai ketuhanan. Cinta mengajarkan nilai persatuan. Cinta mengajarkan semangat kerakyatan. Cinta mengajarkan semangat keadilan. Cinta melahirkan kreativitas. Purwakarta merupakan daerah yang sedang mengalami transisi perubahan yang cukup tajam. Era industrialisasi melahirkan keragaman produktivitas, keragaman perilaku manusia, dan keragaman kultur. Purwakarta mengusung nilai dasar yang hakiki, yakni segala sesuatunya harus kembali pada nilai dasar tanah, air, udara, dan matahari sebagai basis penciptaan manusia.
Visi pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2008-2013 adalah Purwakarta berkarakter. Strategi dan arah kebijakan pembangunan tersebut pada tataran pragmatis operasional ditempuh melalui salapan langkah ngawangun Nagri Raharja. Ngawangun itu artinya membangun, Nagri itu negara, tempat yang kita tinggali, Raharja itu kemakmuran. Membangun Nagri Raharja adalah sebuah upaya untuk membangun hubungan manusia dengan alamnya, hubungan manusia dengan Tuhannya, yang berimplikasi pada kesejahteraan manusia. Sehingga konsepsi membangun yang paling baik itu kan konsepsi hubungan ibu dengan anak. Hubungan ibu dengan anak dibangun dalam hubungan cinta dan kasih sayang. Ketika dibangun dalam hubungan cinta dan kasih sayang, maka tidak ada lelah, tidak ada pusing, tidak ada frustasi, dan tidak ada kurang, dan juga tidak ada lebih. Semuanya dibangun dalam sebuah takaran berdasarkan nilai-nilai kebutuhan. Karena nilai cinta yang sejati itu adalah nilai cinta ibu dan anak. Ibulah yang paling memahami kapan anaknya harus diberi ASI, kapan anaknya harus diberi air putih, kapan anaknya harus diberi air teh, kapan anaknya harus berlari, kapan anaknya merangkak, kapan anaknya tungkrep, dan kapan anaknya tidur. Hubungan pemimpin dengan rakyatnya, hubungan pemimpin dengan negaranya, itu adalah hubungan kasih sayang ibu dan anaknya. Sehingga dalam setiap saat secara filosofi, dia bisa memahami apa yang harus dilakukan, kapan dan di mana dia melakukan. Seluruh perbuatan yang memiliki implikasi yang kuat bagi pertumbuhan anaknya. Satu sisi dia harus tumbuh dengan kasih sayangnya, dia mengikuti seluruh keinginan anaknya dengan baik. Tetapi satu sisi dia harus tumbuh dengan kekuatan keyakinannya, berani berhadapan dengan anaknya, berani mengambil sapu lidi untuk memukul anaknya, manakala seluruh keinginan anaknya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, fitrah anak, dan masa depan dia. Hubungan negara dengan masyarakat juga seperti itu. Ada hubungan Firanti yang dibangun dengan kasih sayang penuh ketulusan, mengikuti seluruh keinginan masyarakatnya, tetapi juga ada negara juga harus bertentangan dengan keinginan masyarakatnya. Kalau keinginan itu tidak bisa memberikan ruang yang cukup bagi kemakmuran, peradaban sebuah bangsa. Berburu waktu yang tak pernah bertemu, kau tersenyum di balik rintih yang sepi, berbisik tangis sunyi penuh cemas, terkulai lemas tubuh kurus penuh harap. Menyapa rasa sunyi, kau bersembunyi dalam harapan suci, kau menghilang dalam pandangan mata, kau menjadi dalam mata tanpa warna. Purwakarta istimewa, memiliki makna sebuah daerah yang menjadi mini Indonesia, di mana pemimpin mengistimewakan rakyatnya. Rakyat diistimewakan dari sisi fasilitas publiknya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki penerangan listrik, tidak ada lagi jalan yang berlubang, tidak ada lagi sekolah yang roboh, tidak ada lagi puskesmas yang minim peralatan. Seluruh Firanti dibuat istimewa untuk kepentingan masyarakatnya. Dan ada satu hal target yang ingin dicapai. 47.000 kakak miskin harus segera selesai. Miskin dalam pemahaman materi, belum tentu miskin dalam pemahaman nilai emosional dan spiritualitas. Caranya, kita bangun rumahnya yang 47.000 itu dengan tangan pemerintah, dengan alokasi anggaran yang kita miliki. Kemudian kita berikan ruang bagi mereka untuk beraktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan, aktivitas pertanian dalam arti luas. Saya memiliki mimpi dalam jangka panjang. Tidak lagi kemiskinan di Purwakarta. Ketika dia sakit, negara mengobatinya. Ketika dia galau, negara menenangkannya. Seluruh ekonomi dibangun dalam kemandirian. Tidak ada lagi para mustahik zakat. Tidak lagi orang yang mengemis untuk kepentingan makan kesehariannya. Istimewa Purwakarta, istimewa rakyatku, istimewa lahiriah, istimewa batiniah. Mari kita saling mengistimewakan agar hidup ini menjadi harmoni selamanya.
Purwakarta istimewa untuk Indonesia Raya yang berjaya dalam percaturan dunia. Selama periode 2008-2013 dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah Purwakarta melakukan pengembangan sistem pendidikan berbasis kearifan lokal yang berdasar pada nilai-nilai religi. Dengan melaksanakan gerakan baca tulis Al-Quran, gerakan sholat duha dan budi pekerti, serta gerakan membawa bekal makanan dari rumah. Hal-hal tersebut bertujuan untuk mengajarkan anak didik untuk mengenal dirinya, dekat dengan alamnya, dan menuju Tuhannya. Selain itu juga dilaksanakan perluasan dan kemudahan akses pendidikan yang bermutu, murah, dan mudah dijangkau pada semua jenjang pendidikan. Bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil, dilaksanakan program pendidikan gratis bagi siswa miskin, pembebasan pembelian buku, serta penambahan RKB dan rehabilitasi kelas. Dalam upaya mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Purwakarta telah membangun 4 unit puskesmas rawat inap yang berlokasi di Kecamatan Cibatu, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Sukatani, dan Kecamatan Darangdan. Sementara untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, telah didirikan 15 pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau PONET yang tersebar di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, untuk membantu penduduk miskin dilaksanakan pula khitanan massal, operasi bibir sumbing, dan operasi katarak. Kebutuhan akan pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan hak masyarakat diakomodir pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui langkah strategis dengan memberikan pelayanan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, dan layanan kependudukan lainnya secara gratis bagi seluruh masyarakat Purwakarta. Selain melalui pusat layanan di desa dan kelurahan, diadakan pula program gempungan yang secara signifikan meningkatkan capaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan visi pembangunan Purwakarta berkarakter, maka dikembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global. Tercermin pada perbaikan dan pengembangan jaringan jalan hotmix secara signifikan, program listrik pedesaan yang telah menjangkau lebih dari 40.000 kepala keluarga, pengembangan infrastruktur irigasi, serta penataan taman kota, gedung perkantoran, dan sarana prasarana lainnya yang berarsitektur tradisional khas Purwakarta. Bersatulah kita semua. Aku bahagia. Pembangunan di bidang pertanian diwujudkan dengan penguatan basis pertanian organik dengan mewujudkan integrasi potensi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata yang disebut Gerakan Balik Kalembur. Dalam kegiatan gempungan dilaksanakan pula bantuan pemberian ternak dan unggas, pemeriksaan kesehatan ternak, dan inseminasi buatan. Upaya-upaya ini ditempuh guna meningkatkan kualitas ternak di Kabupaten Purwakarta.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kesejahteraan sosial kepada masyarakat, diwujudkan dalam bentuk program asuransi pekerja sosial, informal, dan Jamkesda. Sebanyak 75.000 pekerja informal di Kabupaten Purwakarta telah tercover oleh program ini, meliputi petani, tukang becak, ojek, tukang pijat tunanetra, dan pedagang. Adapun jaminan yang dipertanggungjawabkan adalah jaminan kesehatan dan jaminan kematian. Sedangkan untuk asuransi pekerja sosial sebanyak 15.000 pekerja sosial semuanya didaftarkan pada Jamsostek. Setelah mendengar sepak terjang oleh Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh, seorang pemimpin yang bukan hanya beliau menjadi bupati, tetapi betul-betul beliau menjual betul apa yang seharusnya pemimpin melakukan. Saya sangat terkesan bagaimana beliau memperhatikan masyarakatnya, kesehatannya, kemiskinannya, bahkan bukan hanya mengurus kesejahteraan masyarakatnya pada masa hidup, tapi bahkan pun telah meninggal pun beliau juga memperhatikan. Ini tentu menjadi suatu hal yang khusus dan mudah-mudahan tentu apa yang telah beliau lakukan ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Guna menangkap peluang yang ada, pemerintah mengambil langkah untuk menyiapkan area atau zona industri melalui sistem sewa kepada pemerintah daerah. Melalui pola ini, diharapkan dapat tercapai hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan investor, serta menjadi faktor penarik masuknya investasi. Pelaksanaan kegiatan gempungan di Buruan Orang Lembur merupakan kegiatan pelayanan terpadu keliling. Sebagai sebuah bentuk inovasi, pelayanan publik lintas sektor perangkat daerah ini mampu memberikan pelayanan yang efektif dan terukur. Pelayanan yang diberikan antara lain adalah pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, donor darah, pelayanan KB, serta khitanan massal. Kegiatan ini dilakukan seminggu 3 kali berputar di 192 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Purwakarta. Setiap kegiatan gempungan diakhiri pula dengan acara kesenian serta hiburan yang khusus dipersembahkan kepada warga masyarakat. Selaras dengan kebijakan kearifan lokal yang menjadi falsafah pembangunan Purwakarta, dilaksanakan pula berbagai kegiatan yang mengangkat tradisi, seni dan budaya Purwakarta dan nasional dalam bentuk festival budaya, seminar, pertunjukan musik, wayang, tari-tarian, dan kesenian lainnya. Pembangunan berkarakter yang diwujudkan dan dikembangkan di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Demi terciptanya sebuah tatanan daerah yang maju, berkarakter, dan sejahtera. Purwakarta istimewa. Mengayuh mengarahkan gerak negeri ke masa depan. Agar sanggup menempuh jarak menuju cita-cita.
mengayuh negeri menuju cita-cita mulia dengan terus bekerja sama dengan seluruh unsur bangsa. Melayani dengan cinta. Sea kemuliaan diri, sea kemuliaan diri, diri asih kadirina. Ibu, maafkanku bila cintaku tak seluas cintamu.